Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari para jamaah sekalian, kita mulai pengajian tafsir kita. Kita ulang, kita buat rangkuman pada surah Al-Asr, yaitu surah yang turun di kota Mekah Al-Mukarramah, maka disebut dengan surahnya adalah surah Makkiyah. Jadi surah Al-Asr adalah surah yang turun di kota Mekah Al-Mukarramah, makanya disebut dengan surah Makkiyah. Ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turunnya di kota Mekah Al-Mukarramah, sementara surah Madaniyah adalah surah yang turunnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi di antara surah Makkiyah adalah ini, surah Al-Asr, surah yang turunnya di kota Mekah Al-Mukarramah, yang jumlah ayatnya adalah mencapai 3 ayat. Yang pertama adalah wal asri. Tafsir yang pertama, wal asri adalah ad-dahru, demi masa. Jadi kalau dibilang wal asri, maka pada tafsir yang pertama, wal asri adalah artinya demi masa. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau aqsama bid-dahri wa kana alaihi salam yaqra'u wal asri wa nawa'i bid-dahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengucapkan kalimat membaca wal asri. Beliau menjelaskan wal asri adalah wa nawa'i bid-dahri, demi pergantian masa. Oleh karena itu, maka para ulama tafsir menjelaskan tafsir yang pertama, wal asri adalah demi masa. Kemudian pengarang rahimahullah, beliau mengatakan pada tafsir yang berikutnya, yang kedua, wal asri, pendapat daripada al-Imam Abu Muslim rahimahullah, beliau katakan wal asri adalah ahadu tarafayin nahari, waktu asarnya. Jadi kalau yang pertama tadi wal asri demi masa, yang kedua adalah demi waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan kalimat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan seterusnya. Nah, Allah bersumpah dengan wadduha, waktu duha. Allah pun bersumpah dengan waktu asar. Oleh karena itu para ulama ahli tafsir mentafsirkan bahwa tafsir yang kedua wal asri adalah demi waktu asar. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man halafa ba'da al-asri kadiban la yukallimuhu Allah wa la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah." Orang yang bersumpah dusta, sumpahnya palsu, menggunakan nama Allah, dia sebut kalimat wallahi, atau disebut wabillahi, atau disebut dengan kalimat tallahi. Ini 3. Jadi kita boleh bilang wallahi, boleh kita bilang wabillahi, yang kedua adalah tallahi. Kalimat sumpah semua yang artinya sama, yaitu demi Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau tak pernah bersumpah dengan nama Allah sekalipun beliau benar. Jadi ini satu takdim untuk kita semua, bahwasanya kita alangkah lebih bagusnya jangan sering bersumpah dengan menyebutkan nama Allah. Jadi sekalipun benar, jangan dengan menyebutkan, mudah sekali lidah kita dengan menyebutkan kalimat wallahi atau billahi atau tallahi. Jadi Allah bersumpah tadi dengan waktu asar. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang bersumpah setelah waktu asar dalam keadaan berdusta, sumpahnya dusta, sumpahnya palsu, tapi menggunakan nama Allah, demi Allah,
Kata Rasulullah SAW yang pertama, la yukallimuhullah, la yukallimuhullahu. Allah tidak akan mengajak orang ini berbicara nanti pada hari kiamat. Allah diamkan ini orang. Tidak Allah ajak bicara. Orang yang bersumpah dengan nama Allah di waktu asar dalam kondisinya berdusta terhadap yang dia sumpahkan. Yang kedua, wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, dan Allah tidak memandang dia dengan pandangan rahmat nanti pada hari kiamat. Ini yang sangat berat. Makanya hal ini sangat di-warning oleh baginda Rasulullah SAW agar kita mengupayakan diri kita jangan sekali-kali kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mudah bagaimana? Sudah kita bilang haqqan, benar yang saya ucapkan. Jadi nggak perlu kita menyebutkan kalimat apa tadi? Wallahi, demi Allah, atau billahi, demi Allah, atau tallahi, demi Allah. Tidak perlu. Sebutkan saja kalimat haqqan, benar yang saya ucapkan. Tidak perlu kita ucapkan dengan kalimat wallahi atau billahi atau tallahi. Itu yang kedua, tafsir dari wal asri, demi waktu asar. Jadi yang pertama wal asri, demi masa. Yang kedua wal asri, demi waktu asar. Yang ketiga yaitu adalah pendapat daripada Al-Imam Muqatil rahimahullah. Kata beliau, wal asri maksudnya adalah arada salat al-asar. Yang dimaksud adalah salat asarnya, demi salat asar. Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, maknanya wasalatil asri, demi salat asar. Dalilnya mana? Yaitu Allah berfirman wassalatil wusta, dan salat pertengahan, yaitu apa? Asar, subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, pertengahan adalah salat fardu asar. Wassalatil wusta, itulah dalil yang diambil oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat wal asri adalah tafsirnya demi waktu salat asar. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fadathu salatul asri faka'annama watara ahlahu wa malahu." Orang yang kelewatan dia tidak melakukan salat fardu asar, kata Rasulullah SAW, maka sungguh orang tersebut telah menyia-nyiakan anak istrinya dan harta. Telah menelantarkan, menyia-nyiakan anak istrinya, orang yang meninggalkan sholat fardu apa? Fardu asar, ya Allah. Ini berbahaya. Orang yang meninggalkan satu sholat fardu saja, misalnya subuh ditinggalkan, tidak diqadha, zuhur ditinggalkan, tidak diqadha. Para ulama menjelaskan, jika dia sampai meninggal dunia tidak taubat, tidak mengqadhanya sampai meninggal dunia, maka para ulama menjelaskan dia akan mendekam di neraka jahanam selama 1000 tahun. Subhanallah, selama 1000 tahun. Bahkan ada ulama yang mengatakan selama 500 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, kemudian tidak ada niat untuk mengqadhanya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh dia telah menelantarkan anak istrinya dan harta yang dia milikinya. Kemudian pada jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwa ada salah seorang perempuan sahabiyah. Jadi ada perempuan sahabiyah dari kalangan perempuan, ada yang merupakan sahabat Nabi, disebut dengan sahabiyah. Kemudian ada dari kaum laki-laki yang merupakan sahabat Nabi, inilah yang disebut dengan as-sahabi. Jadi kalau kita ketemu dengan kalimat as-sahabi, berarti sahabat Nabi dari kalangan laki-laki. Sementara sahabat Nabi dari kalangan perempuan adalah disebut as-sahabiyah. Salah seorang as-sahabiyah, sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah berteriak-teriak di gang-gang kota Madinah.
Teriakannya bagaimana? Dia katakan, "Dulluni 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tunjukkan aku ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan sahabiah ingin dia ditunjukkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihatnya langsung. Pas dia lagi teriak-teriak di kota-kota Madinah, di gang-gangnya dengan kalimat dulluni 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi melihatnya. Nabi langsung bertanya kepada sahabiah ini. Maka ini perempuan sahabiah langsung mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna zawji ghaba anni." Wahai Rasulullah, suami aku telah pergi dari aku. Fazanaitu, aku berzina. Faja'ani waladun minaz zina, aku lahirkan seorang anak dari apa? Dari hasil perzinahan. Fa'alqaitul walada fi dammin minal khalli, kemudian aku masukkan anak tersebut di sebuah botol yang isinya cuka. Hatta mata, sampai meninggal dunia. Ini orang dosanya udah apa? Udah kebanyakan. Berzinanya sudah dosa, kemudian membunuh anaknya hasil perzinahan sudah apa? Sudah berdosa. Bahkan tidak dibunuh secara wajar, dibunuhnya dimasukkan ke dalam botol cuka sampai ini anak meninggal dunia. Setelah itu, tsumma bi'na dzalikal khalla, kemudian kami jual cuka tersebut yang isinya ada siapa? Ada bayinya. Ya Allah, sudah berzina, kemudian dia bunuh anaknya, dimasukkan dalam botol cuka, kemudian dijual cukanya yang terdapat di dalamnya bayinya tadi. Maka kata dia, "Fahalli min taubatin." Apakah saya bisa Allah terima taubat saya, ya Allah? Dia pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengakui dosa yang pernah dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma zina fa alaika rajmu." Adapun dosa zina, maka engkau wajib mendapatkan rajam. Karena ada dua zina. Ada zina yang disebut dengan zina muhsan, yang kedua zina ghair muhsan. Jadi ada zina yang disebut dengan zina muhsan, yang kedua adalah zina ghair muhsan. Bagaimana pengertiannya? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Sementara zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Jadi kalau ini orang pernah menikah, kemudian dia berzina, maka disebut dengan zina muhsan. Atau ada orang yang kedua, dia berzina tapi dia belum pernah menikah, maka disebut dengan zina ghair muhsan. Hukumannya bagaimana? Apakah berbeda? Ya, berbeda. Hukumannya berbeda antara perzinahan yang dilakukan oleh orang yang pernah nikah dengan orang yang belum pernah nikah. Yang pertama, zina muhsan. Bagaimana hukumnya? Hukum dalam hukum agama adalah orang tersebut dirajam sampai meninggal dunia. Sementara zina ghair muhsan, ini orang dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Maka disebut dengan zina ghair muhsan. Ada dua perzinahan. Yang pertama disebut dengan zina muhsan, yang kedua zina ghair muhsan. Tadi kata Rasulullah SAW, perempuan yang sudah menikah tadi, as-sahabiyah tadi, dia berhak untuk dirajam. Kenapa demikian? Karena as-sahabiyah itu sudah pernah apa? Sudah pernah menikah, wajib untuk dirajam. Amma qatlul waladi fajazauhu jahannam. Adapun membunuh anak engkau, balasannya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam adalah kumpulan semua neraka, disebut dengan jahanam. Semua neraka dikumpulkan, maka disebut dengan neraka jahanam. Jadi membunuh anak, balasannya pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Wa amma bai'ul khalli faqad irtakabti kabiran. Adapun engkau menjual cuka yang di dalamnya terdapat bayi engkau yang sudah mati,
itu engkau telah melakukan dosa yang besar. Ya Allah, dosanya udah apa ini? Berlipat-lipat. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh bayinya, yang ketiga menjual cuka, dalamnya ada bayi yang sudah mati. Lakin ini, lihat ini kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, lakin zanantu annaki tarakti salat al-asri. Tapi aku yakini engkau ini belum melakukan sholat fardu asar. Ya Allah. Jadi Nabi malah tidak menetapkan hukum bagi perempuan ini, tapi Nabi malah bilang, saya yakin kamu ini belum apa? Belum sholat asar. Inilah yang menjadi dasar para ulama bahwasanya wal asri, tafsir yang ketiga adalah demi waktu sholat asar. Kenapa demikian? Kok sampai begitu penting para ulama mentafsirkan dengan kalimat demi waktu sholat asar? Maka Ba'ala rahimahullah dia mengatakan bahwasanya anna sholat al-asri biha yahsulu khatmu ta'atin nahar. Bahwasanya dengan melakukan sholat fardu asar, dengannya akan diraihlah penutup ketaatan pada waktu siang hari. Jadi siang hari batasannya asar. Asar dengan kebaikan berarti ini orang telah nutup waktu tersebut dengan waktu yang baik, dengan pekerjaan yang baik. Sementara fahiyakan taubati biha yuhtamul akmal, dia bandingkannya sama seperti taubatan nasuha yang ditutup seorang dengan pekerjaan tersebut. Kita kan sering minta kepada Allah dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bagaimana kiatnya agar kita wafatnya husnul khatimah? Maka Rasulullah SAW dia bersabda, yamutul mar'u ala ma'asya wa yub'atu ala ma mata. Seseorang pasti akan meninggal dunia tergantung kegiatan aktivitas yang biasa dia kerjakan sehari-hari. Kalau seandainya biasa memang baca Quran, biasa qiyamul lail, biasa sholat sunnah duha, ba'diyah, qabliyah, witir, pasti meninggalnya dalam keadaan demikian. Akhir baca Quran langsung apa? Langsung meninggal dunia. Kenapa demikian? Itulah kebiasaan yang biasa dia kerjakan. Nabi yang mengatakannya, yamutul mar'u ala ma'asya. Orang yang biasa berjudi, biasa mabuk, biasa berzina, kerjaan setiap hari demikian, pastilah dia akan menutup usia dalam keadaan demikian. Siapa yang mengatakannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yamutul mar'u ala ma'asya. Seseorang akan pasti meninggal dunia sesuai dengan aktivitas kegiatan yang biasa dia kerjakannya. Kemudian pada jamaah sekalian, yang keempat, tafsir dari kalimat wal asri adalah annahu qasama bi zaman Rasul alaihi salam. Allah bersumpah dengan zaman, dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi wal asri wa zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi masa, demi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama wal asri demi masa, yang kedua wal asri demi waktu asar, yang ketiga wal asri demi sholat asar, yang keempat wal asri demi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalilnya mana? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya para ulama berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathalukum wa mathalu man kana qablakum mathalu rajulin istajara ajiran. Sesungguhnya perumpamaan kalian dan perumpamaan umat yang sebelum kalian seperti orang yang berdagang. Dia berdagang, pasti kalau dagang ada apanya? Ada untungnya pasti. Kan demikian. Orang dagang, orang usaha, orang jualan pasti ada untungnya. Sama seperti demikian umat Nabi Muhammad dengan umat yang sebelumnya seperti itu. Istajara ajiran. Dia menyewa, dia mengupahkan seseorang, dia berdagang. Faqala,
Langsung Nabi mengatakan, man ya'malu minal fajri ila zuhri bikiratin fa'amilatil yahudu. Ada orang, ada umat yang sebelum kalian beramal ibadah, beramal saleh, takwa kepada Allah dari waktu subuh sampai zuhur dengan satu kirat. Satu kirat ini besarnya adalah melebihi gunung Uhud. Maka fa'amilatil yahudu, orang Yahudi sudah mengerjakannya. Jadi kerjaan Yahudi dari waktu subuh sampai waktu zuhur, pahalanya Allah berikan seperti satu kirat, satu kerjaan yang pahalanya melebihi gunung Uhud. Ini sudah dikerjakan oleh siapa ini? Orang-orang Yahudi. Tsumma qala, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'malu min az-zuhri ila al-'asri biqiratin fa'amilatin nasara. Ada umat terdahulu yang beramal saleh, beramal ibadah dari zuhur sampai asar dengan satu qirat, maka sudah dikerjakan hal ini oleh orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani beribadah dari zuhur sampai asar, Allah berikan pahalanya satu qirat, pahala yang besarnya melebihi gunung Uhud. Tsumma qala, kemudian Nabi yang langsung bersabda yang ketiga kalinya, kata beliau, man ya'malu minal asri ilal maghribi biqiraitaini fa'amiltum antum. Ada umat yang sekarang, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramal ibadah dari asar sampai maghrib, pahalanya berapa? 2 qirat. 2 qirat ini pahalanya melebihi 2 gunung Uhud yang lebih sangat besar daripadanya. Siapa yang mengerjakannya? Fa'amiltum antum, kalian selaku umat Nabi Muhammad SAW yang telah melakukannya. Pas dengar demikian, faghadibatil yahudu wan nasara. Orang Yahudi marah, orang Nasrani marah. Orang Yahudi kan lama tadi beramal ibadahnya dari subuh sampai zuhur. Kemudian Nasrani dari waktu zuhur sampai waktu asar. Sementara muslimin umat Nabi Muhammad dari waktu asar sampai maghrib. Tapi lebih besar mana pahalanya? Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah orang-orang Yahudi Nasrani sambil mereka mengatakan, nahnu aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kami ini amal ibadahnya banyak, tapi pahalanya apa? Sedikit. Jangan yang satu ini. Satu amal ibadah saja. Misalnya apa? 1 rakaat sholat kita selaku umat Nabi Muhammad SAW itu dibandingkan dengan 1000 rakaat umat yang sebelumnya. Subhanallah. 1 rakaat kita itu sama dengan berapa tadi? 1000 rakaat umat sebelum kita. Kenapa demikian? Sampai begitu hebat Allah berikan pahalanya, dikarenakan pada sholatnya umat Nabi Muhammad SAW ada satu kalimat, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang melebihkan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan pahala yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi iri dengan kita. Kok umat Nabi Muhammad beramalnya tidak lama tapi pahalanya apa? Lebih besar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, faqala Allah panggil mereka semua nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Pas mereka protes, kami ibadahnya lama tapi sedikit pahalanya. Tapi umat Nabi Muhammad sebentar ibadahnya, pahalanya apa? Besarnya luar biasa. Allah panggil mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hal naqastu min ajrikum syai'an. Apakah aku mengurangi sedikit pun pahala untuk kalian semua? Qalu la. Kata orang Yahudi Nasrani, tidak ya Allah. Engkau tidak mengurangi sedikit pun pahala dari engkau ya Allah. Qala. Allah katakan, fahada fadli utihi man asya'u fakuntum aqallu amalan wa aktsaru ajran. Inilah keutamaan dari aku, anugerah dari aku yang aku berikan kepada hamba aku yang aku kehendaki. Kalian umat Nabi Muhammad SAW sedikit amalnya
Tapi begitu besar apanya? Pahalanya. Kita baca Quran, satu huruf satu Quran yang kita baca, Allah ganjar berapa? 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim, berapa kebaikan sudah? 30 kebaikan, subhanallah. Selawat yang kita baca, satu selawat yang kita baca, berapa pahalanya? 10 rahmat dari Allah. Kemudian sedekah yang kita kerjakan, yang kita keluarkan, 1 rupiah yang kita keluarkan, berapa pahalanya? 10 kali lipat. Setiap satu kebaikan yang dikerjakan oleh kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, Allah balas menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. Beruntung kita. Misalnya kita mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu hurufnya ada 40 huruf. Jadi kalau kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu jumlahnya ada berapa tadi? 40 huruf. Dan ini merupakan disebutnya al-baqiyatus shalihat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca kalimat tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, disebutnya al-baqiyatus shalihat. Istilahnya demikian. Al-baqiyatus shalihat adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu hurufnya Allah balas 10 kebaikan. Kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, jumlah hurufnya ada 40. Sekali kita baca berarti berapa kebaikan? 400 kebaikan Allah berikan kepada kita. 3 kali kita baca berapa kebaikan? 1200. Subhanallah. Dan kalimat ini merupakan ghirasul jannah, tanaman surga. Nanti muslimin, muslimat, umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat keridhaan Allah sampai pada akhirnya masuk dalam surganya Allah. Masing-masing kita mendapatkan kapling. Tanahnya luasnya berapa? 10 kali lipat luas permukaan 7 lapis dunia ini. Subhanallah. Per orang hambanya Allah nanti di surga itu masing-masing mendapatkan kapling. Jadi nggak pakai apa? Nggak pakai PBB dari Allah, bebas gratis semuanya. Itu Allah berikan kapling, tanahnya 10 kali lipat 7 lapis dunia. Luas nggak tuh? Luasnya luar biasa. Tanamannya apa? Tanamannya adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya untung ibu yang istiqamah, yang sering mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Surga tanahnya wangi, lebih wangi dari minyak kasturi. Airnya sangat tawar. Dan tanaman-tanaman surga semua adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi ibu kalau pengen, bapak ibu sekalian, kalau pengen nanti tanahnya nggak kosong dari pohon-pohon, tanaman-tanaman, dari sekarang kita tanamnya. Apa yang kita tanam? Baca aja tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Jangan nanti pas di surga kok kosong nggak ada pohonnya. Sekarang ini kita beramal ini, kita cocok tanam sekarang ini, tumbuhkan sekarang. Kita perbanyak pohon-pohon surga dengan kalimat tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan para ulama menganjurkan. Ini dalam sebuah kitab yang disebut dengan Al-Qirtas. Pada juz yang kedua yang dikarang oleh, pada juz yang pertama yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Attas Sahib Asyad. Beliau menulis di sana dan beliau mengatakan bahwasanya bangsa jin manakala mereka tak mampu mengangkat benda yang sangat berat, mereka mengucapkan kalimat tadi, al-baqiyatus shalihat, itu kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Bahkan dianjurkan kita selaku umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW,
Apabila tidak kuat mengangkat sesuatu yang berat, ucapkan kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nanti bisa coba ya. Banyak kembar tuh ya. Jadi kalau kita nggak kuat ngangkat berat, misalnya bangku, misalnya meja, apapun misalnya, sebelum angkat jangan lupa baca kalimat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini merupakan al-baqiyatus shalihah. Jadi umat Nabi Muhammad sedikit amal ibadah tapi apa? Banyak pahala yang Allah berikan. Contoh yang kedua, kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan mengucapkannya kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan, jangan lupa dipanjangkan. Berapa panjangnya? La-nya dalam kitab Asy-Syarqawi Hudhudi sebutkan di sana bahwasanya panjang la-nya dibaca sebanyak 7 alif atau 14 harokat. Kenapa? 7 alif atau 14 harokat. La dibacanya 7 alif. Ilanya dibacanya 3 alif. 6 harokat ya. Jadi la-nya dibacanya sebanyak tadi berapa? 7 alif atau 14 harokat. La-nya dibaca 3 alif atau 6 harokat. La ilaha illallah. Nabi yang menjamin orang yang membaca kalimat tersebut dengan dipanjangkan kalimat la-nya, ilanya tadi, la-nya dipanjangkan sampai 14 harokat, ilanya sampai tadi berapa? 6 harokat. Nabi yang menjamin hulimat lahu arba'atu alafin minal kabair. Allah ampuni bagi orang tersebut 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan. Ya Allah, berapa tadi? 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan. Bagaimana kalau ini orang gak pernah melakukan dosa besar, gak pernah berjudi, gak pernah berzina, gak pernah mabuk, gak pernah, pokoknya semua gak pernah dikerjakan dosa-dosa besar, maka Allah ampuni dosa-dosa besar yang pernah dikerjakan oleh anak istrinya. Subhanallah. Untuk makanya satu rumah yang menyebutkan kalimat tadi apa? La ilaha illallah, dipanjangkan, jangan lupa ya. La-nya dipanjangkan sebanyak 14 harokat, ilanya sampai 6 harokat. Kalau seandainya dia tidak ada dosa besarnya, maka Allah ampuni dosa besar untuk anak istrinya. Bagaimana kalau seandainya anak istrinya nggak pernah berbuat dosa besar, maka Allah ampuni dosa besar tetangga-tetangganya. Subhanallah. Tetangga-tetangganya yang pernah melakukan dosa besar berapa? Tadi siapa? 4.000 dosa besar. Ini lantaran seorang muslimah mengucapkan kalimat tadi. Kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Makanya para ulama sangat menganjurkan kita untuk berzikir, terutama kita ucapkan kalimat tadi la ilaha illallah. Jadi umat Nabi Muhammad sedikit amal ibadahnya, tapi apa? Sangat besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi 1 rakaat umat Nabi Muhammad itu sebanding dengan 1000 rakaat umat sebelum kita. Kenapa demikian? Ada kalimat tadi apa? Bismillah, bukan la ilaha illallah. Ada kalimat tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Jadi tafsir yang keempat, wal asri adalah demi masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kita lahir ke alam dunia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau umat sebelum kita bagaimana taubatnya? Mereka kalau berbuat dosa di malam harinya, itu pagi harinya sudah ada dosa yang mereka kerjakan di malam harinya. Allah tulis di mana? Depan pintu rumah masing-masing. Udah ada catatannya itu.
Si fulan berbuat maksiat semalam ini, berzina misalnya, menggibah, sudah ada semua. Dan masing-masing ada kifaratnya. Ada kifaratnya. Ini cara mengukurkannya. Di antaranya apa? Di antaranya faqtulu anfusakum. Umat terdahulu kalau sudah berdosa, maka Allah perintahkan membunuh diri mereka sendiri. Subhanallah. Beratkah itu? Berat. Jadi udah terpampang di depan pintunya, malu kan ketahuan. Ya ketahuan gibah ini. Ya ketahuan gunjing saudara kita, ketahuan ini. Wah ketahuan namimah. Kita enggak, umat Nabi Muhammad SAW Allah berikan satu sangat keringanan. Bagaimana keringanannya? Kalau seandainya ada umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat dosa, kemudian dia taubat dengan taubat dan nasuha, maka pasti Allah terima taubatnya tersebut. Alhamdulillah kita sekali lagi menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena ada kisahnya itu. Ada orang yang sudah membunuh berapa? 99 orang. Kemudian dia ngadu kepada salah satu orang ulama. Datang ke rumahnya, wahai Pak Kiai, saya ini berdosa besar. Dosa Anda apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah terima taubat saya? Kata ini Kiai, tidak. Langsung dibunuh itu Kiai. Jadi berapa? 100. Genap 100 dengan kiainya dibunuh. Kemudian ini orang langsung pergi ke tempat yang lain. Datang ke kiai yang lainnya. Dia bilang, wahai Pak Kiai, saya ini pendosa besar. Dosa Anda apa? Saya telah membunuh 99 orang biasa plus 1 orang kiai. Apakah Allah terima taubat saya? Dia bilang, iya, Allah terima taubat Anda. Dengan syarat engkau harus pergi hijrah dari tempat ini, tempat kampung yang penuh dosa, penuh orang-orang yang sangat berani berbuat dosa kepada Allah, pindah ke kampung itu. Kampung di sana, kampung yang banyak orang-orang soleh. Jadi pengaruh kita ini. Tempat itu pengaruh, subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan al-jar qabla dar. Kalau pengen cari rumah, lihat tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Lihat lingkungan. Lingkungannya setiap hari baca Quran, baca zikir, hadir pengajian. Kan mau nggak mau kita ikut kan demikian. Orang kalau berteman dengan tukang minyak wangi jadi apa? Jadi wangi. Berteman dengan tukang las jadi apa? Jadi kebakar kita. Jadi kebakar kena bara apinya. Demikian lingkungan sama seperti itu. Nabi yang sudah memberikan tahu al-jar qabla dar. Cari dulu tetangga, lihat kanan, kiri, depan, belakang sebelum mencari rumah. Sangat berpengaruh. Lingkungan kita lingkungan yang Qurani, yang Islami, yang takut kepada Allah, yang sangat takwa kepada Allah. Sudah kita terbawa kita dengan lingkungan kita. Kita baca Quran, kita baca ratib, kita baca zikir dan segala macam. Kenapa demikian? Lingkungan yang menentukan pola hidup kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bahwa umat Nabi Muhammad demikian sangatlah Allah berikan keistimewaan untuk kita. Alhamdulillah sekali lagi kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sedikit beramal solehnya, beramal ibadahnya, tapi apa tadi? Banyak pahala yang Allah berikan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi selawat contohnya. Ada satu seorang anak muda setiap hari berbuat dosa kepada Allah. Tapi ini anak muda sebelum meninggal dunia dia taubat dengan taubat nasuha. Kemudian dia perbanyak ucapan selawat. Dia perbanyak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa wa ala ali. Jadi ibu bapak kalau mengucapkan selawat jangan lupa sertakan dengan kalimat tadi apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kenapa demikian? Kalau kita mengucapkan selawat tanpa menyebutkan keluarga Nabi Muhammad, selawatnya disebut dengan as-salatul batraq namanya. Selawat yang terpotong, selawat yang buntu. Apakah Allah terima? Allah terima, tetapi sayang tidak sempurna. Kan kita ingin apa? Ingin sempurna, Allah berikan pahalanya. Jadi jangan lupa kita ucapkan selawat iringi dengan
ucapan selawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Tadi contohnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, atau silahkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan diperbolehkan. Jadi kita boleh menggunakan kalimat sayyidina, lebih baik, lebih bagus, atau hanya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan. Kita seringnya mengucapkan dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ini anak muda, belum dia meninggal dunia, dia perbanyak dengan kalimat tadi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai akhir hayatnya. Kemudian meninggal dunia anak muda ini diimpikan oleh siapa? Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sibli rahimahullah. Dimimpikan, dilihat ini anak muda dalam rahmatnya Allah, di alam barzakh, subhanallah, dalam ampunannya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, sayangnya Allah. Sampai ini ulama terbingung-bingung, bertanya kepada ini anak muda, wahai anak muda, saya tahu kerjaan engkau selama hidup dalam dunia. Engkau ini anak muda yang banyak berbuat dosa kepada Allah, yang berani berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kenapa sekarang di alam barzakh engkau penuh di alam barzakh engkau dengan apa tadi? Dengan rahmatnya Allah, dengan maghfirahnya Allah, dengan sayangnya Allah. Kenapa bisa begini? Ini anak muda langsung jawab, wahai Imam Syibli, benar, saya seorang anak muda pendosa besar. Tetapi sebelum saya meninggal dunia, saya taubat dengan taubat dan nasuha, dan saya perbanyak ucapan apa tadi? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Pada waktu orang-orang meletakkan jenazah aku di alam kubur, mereka meninggalkan aku. Semua sama, kita akan meninggal dunia. Yang tua meninggal, yang muda meninggal, yang sehat meninggal, yang sakit meninggal. Semua sama. Yang kaya meninggal, yang miskin, raja, rakyat biasa meninggal, semua kita. Pasti akan demikian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ditanya sama semua, bukannya beda, sama semua. Tidak ditanya mobil Alphardnya kemana, tidak. Semua sama. Apa soalnya? Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, man nabiyuka. Yang ketiga, man imamuka. Kemudian, man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa saudaramu? Kitabmu apa? Itu semua sama. Mau kaya, mau miskin, sama soalnya dari malaikat munkar dan nakir. Ini anak muda, waktu diletakkan di alam kuburnya, orang-orang semua pergi meninggalkannya. Istri yang cantik meninggalkan kita. Anak yang cantik, yang pintar, semua. Tidak ada yang mau menemani dalam kubur kecuali amal soleh kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalath. Hanya 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ini 3 hal yang menemani seorang yang meninggal dunia nanti di alam barzakhnya. Ini anak muda, pas diletakkan di alam kuburnya, orang-orang meninggalkannya semua, maka datang malaikat munkar nakir, langsung bersoal kepada ini anak muda, man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka. Tidak dihafalin, tidak dihafalin sekarang Allahu Rabbi, tidak. Sudah otomatis kita, tergantung amal ibadah. Jangan sekarang kita hafalin Allahu Rabbi, tidak. Jadi itu bukan jaminan, tergantung amal kebaikan kita yang kita kerjakan selama hidup dalam dunia. Ini anak muda, pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir semuanya membuatnya ia talaj-laj lisani, gagap lidah aku, tak mampu menjawabnya. Kalau sudah gagap, tak bisa menjawabnya, yang pasti dapat apa? Azab dari malaikat munkar nakir. Udah siap-siap ingin mengazab ini anak muda. Tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan, yang sangat ganteng, berdiri di antara ini anak muda dengan malaikat munkar dan nakir. Dan sungguh anehnya, ini orang yang sangat tampan langsung menyuruh pergi malaikat munkar nakir. Jangan ditanya lagi ini anak muda, pergi kau berdua. Dia pergi. Ini anak muda penasaran,
Nanya kepada orang yang sangat tampan ini, wahai orang yang sangat tampan, antaman, engkau ini siapa? Ini orang yang sangat tampan menjawab, ana malakun khalaqani Allahu laka min kathratis salah wa salah al-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang malaikat yang Allah ciptakan untuk kau dikarenakan kau memperbanyak kalimat selawat dan salam untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama engkau hidup di alam dunia. Ya Allah, untung kita, bagi kita yang sering lisan kita mengucapkan kalimat apa tadi? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, atau selawat yang lainnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kan demikian. Orang semakin cinta semakin apa? Banyak menyebutkan namanya, kan demikian. Cinta seorang kekasih dengan kekasih. Yang satu namanya Inem, pacarnya ini pasti disebutnya Inem. Pengen makan disebut Inem. Pengen disebut, pokoknya Inem disebutin semuanya. Demikian orang cinta. Apalagi orang yang cinta pada siapa? Rasulullah. Diperbanyak mengucapkan selawat, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pertama, contoh umat Nabi Muhammad yang sedikit amalnya tetapi tadi apa? Sangat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Quran yang dibaca. Di kota Yaman, di negeri Hadramut, tepatnya di kota Hadramut, negara Yaman, itu pernah hidup seorang anak muda. Yang ini anak muda setiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Tapi sebelum dia meninggal dunia, maka dia taubat dengan taubat nasuha, dan dia isi umurnya, sisa umurnya dengan apa? Dengan perbanyak membaca apa? Al-Quran. Dia baca surah seluruhnya, Al-Baqarah, surah Yasin, surah Tabarak, surah Al-Waqiah, dibaca seluruhnya sampai ini anak muda meninggal dunia. Dikuburlah ini anak muda. Kemudian malam harinya, dan seorang syekh, seorang kiai melewati pemakaman tersebut. Tiba-tiba keluar dari makam ini anak muda seekor anjing hitam. Keluar, kemudian ditanya, karena ini syekh seorang yang sangat dekat kepada Allah, yang sangat takut kepada Allah, bisa berdialog dengan seekor anjing. Kalau kita kabur, ini dia nggak berdialog dengan seekor anjing. Dia tanya, ya kalau ancaman, wahai seekor anjing, kau ini siapa? Maka ini anjing ini menjawab langsung dengan kalimat, ana khalqun min makhluqatillah. Saya makhluk Allah. Tadi keluarnya dari kuburan ini anak muda. Saya Allah perintahkan untuk mengoyak-ngoyak daging ini anak muda, menghancurkan tulang belulangnya. Tetapi wahai syekh, ketahuilah, pada waktu saya turun ke liang kubur ini anak muda, dan saya bersiap-siap untuk mengoyak-ngoyak dagingnya, menghancurkan tulang belulangnya, tiba-tiba datang surah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, seterusnya hingga habis. Bahkan bukan surah Yasin saja, surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha kadhiba khamidatur rafi'ah, dan terus sampai habis. Bahkan surah Tabarak Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal wal hayata liyabluwakum ayyukum, sampai selesai. Bahkan semua surah yang biasa dia baca sisa hidupnya di alam dunia, semua datang ke kubur tersebut mengusir ini anjing hitam. Subhanallah. Lantaran ini anak muda sebelum akhir hayatnya istiqamah, menghabiskan umurnya dengan tadi apa? Membaca Al-Quran. Padahal sebelumnya dia ahli maksiat, orang yang banyak dosa kepada Allah. Tapi taubat dengan taubat dan nasuha, dia perbanyak sisa umurnya dengan membaca Al-Quran. Jadi kita sekali lagi untuk menjadi umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi sampai orang Nasrani, Yahudi ngiri. Kami ini sudah beramal ibadah banyak tapi sedikit pahalanya. Sementara umat Nabi Muhammad sedikit amal ibadahnya tapi apa? Banyak pahalanya. Inilah tafsir yang keempat. Wal asri, tafsirnya adalah demi zaman atau masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua,
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia. Siapa manusia di sini? Yang pertama adalah pendapat daripada Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kita sunnah pada waktu mendengarkan nama sahabat, sunnah untuk bertaraddi. Kita ucapkan kalimat radhiyallahu anhu atau kalimat radhiyallahu anha. Misalnya as-sahabiyah, kita dengar as-sayyidah Aisyah, sunnah kita bertaraddi dengan kalimat radhiyallahu anha. Atau as-sayyidah Fatimah az-Zahra, sunnah untuk menyebutkan kalimat tadi apa? Radhiyallahu anha. Atau as-sahabi, sahabat laki-laki, tadi disebutkan misalnya Sayyiduna Abu Bakar, sunnah kita untuk mengucapkan kalimat apa? Radhiyallahu anhu. Tadi kalimat Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena beliau dua-duanya sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah sahabat Nabi, Sayyidina Abbas pun sahabat Nabi. Makanya disunnahkan untuk taraddi dengan kalimat radhiyallahu anhuma. Kata beliau radhiyallahu anhuma, yuridu jama'atan minal musyrikin. Yang Allah maksud sesungguhnya manusia. Siapa manusia ini? Sekelompok orang-orang musyrik. Orang musyrik, orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Makanya dibilang orang yang menyekutukan siapa? Allah. Jadi orang musyrik menyembah Allah dia, tapi juga menyembah selain Allah. Sholatnya rajin, kedukunya rajin. Sholatnya rajin, pakai cincinnya rajin. Dia yakin cincin yang bikin manfaat, cincin yang bikin dagangannya laku. Dibilang ini, kalau saya pakai cincin ini, saya dagang pasti laku. Na'udzubillah min dzalik ya. Dia yakin dengan cincin yang dia pakai, padahal sholat fardunya rajin, baca Qurannya rajin, tapi masih percaya dengan klinik, dengan cincin atau keris atau macam-macam benda-benda lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini hal itu, maka ini orang disebut dengan musyrik. Sifatnya disebut dengan syirik. Jadi beda antara syirik dengan apa? Dengan musyrik. Sifatnya disebut dengan syirik, pelakunya disebut dengan musyrik. Orang kita bilang kalau dia nggak suka, dia nggak punya kemampuan, dibilang syirik loh katanya. Bukan syirik, bukan. Tapi apa? Hasad atau iri. Bahasa agamanya apa tadi? Hasad namanya. Jadi bukannya syirik, bukan. Besok diganti ya, jangan syirik ya. Kalau syirik tadi menyekutukan siapa? Allah. Namanya diganti hasad loh, jangan syirik loh, jangan. Diganti ya besok ya Bu ya Bapak ya. Jangan kita bilang syirik banget tuh orang, bukan syirik bukan, tapi hasad banget tuh orang. Kita beli TV dia yang pusing, kita beli mobil dia yang pusing, itu orang namanya hasad. Kita bilang hasad loh, jangan apa? Jangan syirik loh. Ganti ya. Karena syirik artinya orang yang apa tadi? Menyekutukan Allah dalam penyembahan. Kan kita tahu kita punya teologi tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka, yang kita sembah hanya siapa? Allah kita sembahnya. Yang kita sembah hanya Allah, juga kita minta tolong hanya kepada siapa? Allah. Sampai Nabi Musa Allah pesan, wahai Musa, jika engkau ingin perlu tali sendalmu putus, minta kepada aku. Subhanallah. Jadi sampai tali sendal yang putus minta kepada siapa? Allah. Minta sendal ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Allah yang suruh. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, semua minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau tali sendal, urusan apapun, ya Allah, ya Allah. Teriaknya ya Allah. Jangan kita teriaknya apa? Wahai Pak Dukun, wahai Mbah Dukun. Minta kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Wadud, ya Razzaq, ya Muhaimin, ya Salam. Kan ada Al-Asmaul Husna ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya Allah, ya Rahman. Terus apa lagi? Salam sampai habis. Itu yang kita sebutkan. Panggil nama Allah. Panggil nama Allah. Jangan nama selain Allah. Panggil nama Allah. Satu ketika Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada hari kiamat sementara masih dipanggil nama aku oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat selama nama Allah masih kita panggil. Ya Allah, Ya Rahman. Yang kedua, tidak akan turun bala tidak akan turun bala musibah selama ada umat Nabi Muhammad yang masih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk satu kampung, satu negeri yang masih ada orang-orang baik yang menyebutkan nama Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Muhaimin. Untuk kenapa demikian? Tadi pertama, jauh dari hari kiamat ya Bu ya. Yang kedua tadi apa? Jauh dari apa? Musibah bala dari Allah selama ada umat Nabi Muhammad yang masih menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu demikian ya. Dari tafsir yang pertama tadi, al-asri innal insana wal asri innal insana lafi khusr. Al-insan adalah sekelompok orang-orang musyrik. Siapa mereka? Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang kedua, Al-As bin Wa'il. Yang ketiga, Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah tafsirnya innal insan siapa? Yaitu Abu Lahab. Allah sudah hinakan Abu Lahab di surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya Allah, sudah Allah hinakan Abu Lahab ini. Tapi subhanallah, lantaran waktu Nabi lahir ke alam dunia, dia girang. Girangnya bukan Nabi lahir sebagai Nabi akhir zaman, tetapi girangnya apa? Dapat keponakan laki-laki. Ini orang Arab begitu demikian. Kalau dapat keponakan laki-laki, girangnya luar biasa. Sampai girangnya itu nggak terhingga, dibebaskanlah budak dia bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dibebaskan dari perbudakannya. Dengan sebab demikian, Allah ringankan azabnya di alam kuburnya, bahkan sampai hari kiamat. Bagaimana ringan azabnya? Setiap hari Senin keluar air dari jari jentang Abu Lahab. Dia minum, dia nikmati itu air. Sebab dia pernah bergembira satu hari waktu Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Ini Abu Lahab, orang yang sudah Allah hinakan, tetapi masih Allah ringankan azabnya lantaran pernah apa? Bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan seorang muslimah yang dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Abu Lahab inilah orangnya yang Allah katakan innal insana lafi khusrin. Yang kedua Abu Jahal. Ini Abu Jahal Fir'aun hadil ummah. Kalau dulu zaman Nabi Musa ada Fir'aun yang dia makannya sangat teliti. Fir'aun Nabi Musa itu sedikit makannya, makanya jarang sakit dia. Saking jarang, hampir gak pernah sakit yang pada akhirnya ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun Nabi Musa berapa puknya? Berapa hari sekali? Arba'ina yauman marrah. 40 hari sekali baru puk. Kenapa demikian? Sedikit makannya. Makanya umurnya panjang, kemudian sehat afiat. Karena makannya enggak jorok, makannya enggak apa? Enggak lahap. Kalau kita kan enggak, habis makan bakso makan Indomie. Makan lagi gado-gado. Makan lagi nasi uduk kita. Berkali-kali kita makan. Fir'aun ini enggak. Fir'aun dia makannya sangat teliti. Umat Nabi Muhammad seharusnya demikian. Nabi Muhammad bagaimana cara makannya? Kata beliau, nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna fala nashba. Kami satu orang sekelompok umat yang tidak pernah makan kecuali kami lapar. Jadi makannya kalau sudah apa? Sudah lapar. Kalau sudah makan fala nashba, maka kami tidak sampai kenyang. Kita kalau belum tahan 5 kali belum mati. Makan lagi. Jadi Fir'aun Nabi Musa tadi saat afiat karena tadi makannya apa? Makan sedikit sampai pupnya aja tadi berapa sekali? Tapi waktu Nabi Musa Allah jelmakan tongkat jadi ulang. Ini ketakutan dia, ketakutan. Kalau tadi makannya jarang, kemudian pupnya 40 hari sekali. Pas Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ulang,
dan mengancam Fir'aun. Fir'aun sehari bisa puk 40 kali. Ini ulama dituliskan, subhanallah. Jadi Fir'aun umat Nabi Muhammad tadi siapa? Abu Jahal. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Siapa nama tadi? Amr bin Hisham. Jahatnya luar biasa pada Rasulullah SAW. Jadi inilah yang Allah katakan, innal insan lafi khusri. Al-insan, tafsir yang pertama tadi adalah sekelompok musyrikin, yang kedua adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari para jamaah sekalian yang ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang Pak K tadi sampaikan. Ada satu hal yang saya garis bawahi tadi terkait dengan salawat Pak K. Beberapa saya melihat bahwa begitu banyak salawat yang seringkali kita dengungkan. Oleh sebab itu saya ingin menanyakan bahwa apakah ada tindakan salawat yang mungkin afdal kita bacakan dalam setiap kesempatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait juga dengan sholat. Pernah saya dengar bahwa selain puasa maka niatnya itu berbarengan dengan prakteknya. Kecuali puasa karena diniat pada waktu malam hari, kemudian besoknya baru dilaksanakan. Pada saat takbiratul ihram, apakah itu kita niatkan untuk melaksanakan sholat atau pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya kira itu sementara itu saja dua dulu, Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah selawat itu banyak. Ada selawat masyisiyah, ada selawat tafrijiyah, ada selawat idrisiyah. Banyak sekali selawat itu. Ada selawat yang ma'thur, ada selawat yang ghair ma'thur. Jadi ada selawat yang ma'thurah, ada selawat yang ghair ma'thurah, ada selawat yang langsung Nabi edarkan, ada selawat yang ulama yang membuatnya. Semua boleh dibaca. Tapi afdalnya yang mana? Afdalnya adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina. Ini yang paling afdal, ini yang paling utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan baca selawat dengan kalimat yang manapun silahkan diperbolehkan, tapi jangan lupa ada yang afdal, ada yang paling utama, yaitu selawat Ibrahimiyah, selawat yang sering kita baca pada waktu kita melakukan sholat yang fardu atau yang sunnah. Yang kedua adalah tadi antara niat puasa dengan niat sholat fardu atau yang sunnah. Niat untuk sholat yang fardu yang sunnah kita bilang mengucapkan Allah. Pengucapan niat seperti misalnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, ada adillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Jadi kita ucapkan niat sunnah hukumnya. Niat yang wajib di mana? Di hati kita. Kapan waktunya? Waktu kita mengucapkan takbiratul ihram, waktu Allah, langsung pasang niat di hati kita. Minimal usolli fardhu subhi kalau sendirian. Kalau kita berjamaah jadi imam, usolli fardhu subhi imaman. Kalau menjadi makmum, usolli fardhu subhi makmuman. Jadi itu yang wajib. Yang wajib hanya 3 saja. Apakah diperbolehkan diterjemahkan? Ya, diperbolehkan. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Bahasa Belanda juga boleh. Boleh apapun bahasa kita, terserah. Yang kita bisa. Misalnya pas Allah
masuk niat di hati kita. Aku niat sholat fardu subuh makmuman, boleh, silahkan. Atau aku niat sholat fardu subuh imaman, boleh, silahkan. Jadi silahkan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Sementara kalau puasa bagaimana? Kalau puasa adalah sebenarnya bukan niat tapi azam yang menempatkan tempat niat. Beda dengan niat. Kalau niat berbarengan dengan kerjaannya. Tadi salat misalnya, Allah, langsung niat di hati kita, disebut dengan niat. Sementara niat puasa sebenarnya adalah al-azmu yaqumu maqaman niyah. Azam yang menempati tempat niat. Kenapa demikian dibilang azam? Karena niatnya malam hari, belum subuh, kan demikian. Puasanya pada subuh. Subuh udah mulai baru kita apa? Berpuasa. Niatnya wajib sebelum subuh, boleh kapan aja. Misalnya maghrib masuk langsung niat di hati, boleh. Minimal niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Udah cukup segitu doang. Misalnya kita pengen habis taraweh bareng-bareng, niat di hati kita, boleh, silahkan. Atau kita sebelum sahur, kita niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Puasanya kapan? Setelah subuh, baru kita mulai apa? Baru kita mulai berpuasa. Jadi niat puasa sebenarnya adalah azam yang menempati tempat niat. Kenapa demikian azam disebutnya? Karena azam itu berbeda dengan niat. Niat berbarengan dengan kerjaannya, azam tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam madhab kita, madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sebutkan bahwasanya niat puasa sebenarnya adalah bukan niat, tetapi azam yang menempatkan tempatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pagi hari ini saya berbahagia sekali bisa bergabung Alhamdulillah. di tempat yang dirahmati Allah. Insya Allah ada satu yang menyentuh saya, bacaan zikir la ilaha illallah. Itu sebelumnya saya nggak pernah dapat ilmunya karena panjang. La dibaca 14 harkat, ila itu 6 harkat. Karena yang secara dogmatis ya Pak Ustadz, ketika kita ikuti zikir-zikir di musola atau di masjid, itu sebagian besar mengejar kuantitasnya, jumlahnya, sehingga begitu cepatnya bacaan itu. Dan selama ini ya kita anggap sah-sah saja. Nah, pada hari ini sangat tersentuh saya bacaan itu. Ternyata memang ibadah itu bukan kuantitas tapi kualitas yang perlu kita perbaiki, apalagi di sisa-sisa usia seperti kami-kami ini. Yang kedua, pertanyaan saya, apa dasarnya Pak Ustadz ketika kita zikir itu kan ada hitungan-hitungan tertentu, misalnya baca ini harus 100 kali, 7 kali, 33 kali, 3 kali dan sebagainya. Apakah itu ada dasar yang pasti gitu atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dasarnya ada pasti masalah perhitungan jumlah sekian? Para ulama zaman sahabat, siapa di antaranya? Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang ulama zaman sahabat yang miskin tetapi tidak patah semangat untuk tetap mengikuti pengajian yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Luar biasa beliau sahabat Nabi yang hafalan hadisnya banyak, kemudian hafalannya tidak pernah lupa. Kan kita kan kalau semakin banyak yang kita hafal, semakin apa? Banyak yang lupa. Semakin sedikit yang dihafal, semakin apa? Sedikit yang lupa. Kalau tidak mau lupa, tidak usah apa? Tidak usah menghafal, kan demikian. Jadi semakin banyak yang kita lupa. Sementara sahabat Nabi tidak demikian. Sahabat Sayyidina Abu Hurairah, beliau tidak demikian. Beliau banyak hafalan hadisnya, kemudian tidak pernah lupa hadis-hadis yang beliau hafal.
Ini beliau di antara sahabat Nabi yang membaca tasbihnya berapa? 12.000 kali tasbih setiap harinya. Subhanallah. Tak terhingga, tak terhitung. Selawat sahabat Nabi berapa? Ada yang ribuan. Tak terhingga, tak terhitung. Apakah diperbolehkan kita untuk membatasinya? Ya, diperbolehkan. Dengan tujuan agar kita beribadahnya tanawu, bervariasi. Jadi ada selawat yang kita baca 3 kali, kemudian tasbihnya misalnya 11 kali, misalnya istighfarnya 11 kali. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Tujuannya apa? Biar kita mendapatkan semua ibadah zikir yang kita inginkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Dengan catatan tadi, sebenarnya tidak ada apanya? Tidak ada batasan jumlahnya. Semakin banyak membaca selawat, semakin untung kita. Kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semakin banyak perbuatan kebaikan yang kita kerjakan, semakin banyak pahala dari Allah. Kan demikian. Selawat kita baca 1000 kali, subhanallah. Istighfar 1000 kali, subhanallah. Tapi apakah kita kuat seluruhnya? Kan tidak. Tidak mungkin kita sehari kuat 1000 kali selawat, tidak mungkin. Makanya untuk mendapatkan seluruhnya, biar dapat istighfar, biar dapat selawat, biar dapat la ilaha illallah, ada hitungannya. Istighfarnya 11, salawatnya 11, la ilaha illallahnya misalnya 100 kali. Apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Tapi sekali lagi catatannya, salawat, zikir, tasbih, istighfar tidak pernah diapakan, dibataskan jumlah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan ini Pak Ustaz, hukumnya mengqadha puasa bagi orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Seandainya boleh, untuk nawaitunya bagaimana? Iya, iya. Iya. Apakah diperbolehkan kita menggolongkan puasa untuk orang yang telah meninggal dunia? Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan, diperbolehkan. Tapi lebih bagusnya bagaimana? Lebih bagusnya membayar fidyah saja. Berapa hitungannya? 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud, yaitu kurang lebihnya 1 liter seharinya. Jadi bukan 3 kali makan, tetapi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, 1 hari adalah 1 mud, yaitu kurang lebih 1 liter. Misalnya, ini orang yang meninggal dunia nggak berpuasa selama 9 penuh karena dia udzur, karena dia sakit sampai meninggal dunia. Kita tahu sebagai istrinya atau suaminya atau anaknya, pas dia meninggal dunia kita belikan beras, 30 hari. Kan tadi hitungannya 1 hari berapa? 1 liter. Maka langsung kita belikan 30 liter. Udah kita beli, kemudian kita pegang berasnya, kita niatkan ini sebagai beras untuk fidyah qadha puasa selama 30 hari. Sebutkan namanya siapa? Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Langsung bagi-bagikan kepada orang yang fakir dan miskin. Berapa maksimalnya? Maksimalnya per orang 2 liter diperbolehkan. Jadi jangan sampai 10 liter, jangan. 1 orang yang fakir yang miskin itu maksimalnya hanya 2 liter aja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Ustaz, kemarin saya katakan kalau fidyah itu menurut yang sholat lima waktu, Iya. bagaimana? Diperbolehkan. Dan mana Sholat lima waktu juga. sholat juga puasa juga. Ya. Oh, jadi itu dua-duanya fidyah. Boleh fidyah, Tapi ya. seandainya kita melaksanakan mengqadhanya juga. Boleh. Jadi mengqadhakannya boleh. Misalnya kita yang ahli warisnya mau membagi-bagikan tugas ini. Ada yang mengqadhakan sholat, ada yang mengqadhakan puasa. Apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Perbolehkan. Tapi misalnya tidak ada yang mau atau tidak ada yang mampu, silahkan membayar fidyah untuk orang yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Biasa nanti jadi sholat lima waktu juga bisa dalam fidyah, Iya. puasa juga dalam fidyah. Fidyah, ya, Terima ya, kasih. ya. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sedang safar ya, Ustaz. Terus kita kan di tempat safar itu kita sholat berjamaah. Nah, itu pada saat zuhur kan. Nah, nanti pas kan kita mau mengkodok itu asar, terus bagaimana tuh Mas? Niatnya bagaimana? Mengqadha asar. Iya, tapi kita udah melakukan sholat zuhur berjamaah. Iya, iya, iya. Untuk asarnya bagaimana? Untuk asarnya bagaimana itu? Oh, Iya. berapa rakaat? Oh jadi tidak di kosor jamaah. Sholatnya diadakan secara sempurna, zuhurnya 4 rakaat berjamaah. Iya. Terus bagaimana asarnya? Asarnya seperti biasa udah. Waktu asarnya tiba baru kerjakan sholat fardu asarnya. Nanti waktu maghrib baru kita kosor jamaah. Tapi harus berjamaah dengan orang yang memang juga sama kosor jamaah. Jadi ibu cari orang yang memang sama-sama safar. Misalnya ibu ke Surabaya, sampai Surabaya, di masjid ini lagi sholat berjamaah zuhur, ibu ikut berjamaah zuhur. Sementara di sana yang imamnya orang yang mungkin di sana, yang tinggal di sana, maka nanti ibu asarnya nunggu sampai waktu asar tiba. Waktu asar tiba, kerjakan asarnya. Nanti untuk maghrib isanya baru diperbolehkan untuk apa? Dikosor dan dijamaah. Tapi dengan syarat imamnya juga harus orang yang sama. Misalnya suami ibu atau saudara ibu yang laki jadi imam, silahkan. Yang penting sama-sama dalam kondisi apa? Sama. Sampai berapa hari? Sampai 3 hari 3 malam diperbolehkan dikosor jamaah. Zuhur dengan asar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kemudian maghrib dengan isya. Maghribnya berapa rakaat? 3, jangan 2,5. 3 rakaat. Kemudian isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi diperbolehkan seperti itu kalau sudah ibu mendapatkan imam yang memang sama-sama safar, ya. Jadi waktunya diperbolehkan sampai 3 hari 3 malam. Kemudian nanti asarnya, sholatnya nunggu sampai waktu asar. Dan pada demikian wallahu a'lam bishawab. Mas Andi udah satu lagi silakan. Terima kasih. Saya langsung saja pakai. Bagaimana dengan sholat yang misalnya seseorang yang nanti tua baru rutin sholat, Iya. sementara yang tertinggal ke belakang selama ini, saya bertegas kembali bahwa apakah itu dibiarkan saja berlalu atau Iya, iya. Iya. Yang sudah berlalu, yang sudah pernah kita tinggalkan di zaman muda kita, ini bagaimana? Kita kodok sebisa-bisa kita. Kita kodok, kita bayar sebisa-bisa kita, semampu kita. Bagaimana waktunya? Bebas waktunya. Boleh mengkodok sholat zuhur di waktu asar, di waktu isya, bebas waktunya. Semampu kita, sebisa-bisa kita. Kalau sudah demikian usaha kita maksimal, kemudian kita berpulang ke rahmatullah, insya Allah Allah maafkan seluruhnya. Yang penting sudah ada apa? Sudah ada usaha untuk mengkodoknya. Jadi dengan demikian caranya. Jadi harus ada usaha sebisa-bisa kita kodok yang kita mampu. Kita hanya bisa kodok sehari, zuhur, asar, maghrib, tidak apa-apa, kodok. Selama masih hidup di alam dunia, semampu kita, sebisa-bisa kita kodok kewajiban sholat yang pernah kita tinggalkan. Kita berpulang ke rahmatullah, yakini Allah ampuni dosa-dosa kita. Demikian Allahu a'lam bishawab. Mas Andi? Kodoknya tersendiri gitu ya, Ustaz ya? Bebas waktunya. Nggak, maksudnya kan kita ini lagi sholat zuhur ya, wajib sholat lagi kodok. Boleh kodokan zuhur boleh, kodokan asar boleh, kodokan maghrib boleh, bebas waktunya. Jadi artinya tidak terikat dengan waktu. Zuhur di waktu asar boleh, atau zuhur di waktu subuh juga diperbolehkan, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.